Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi semua SMK KT 2 kelas 3 TKJ 1 sampai 6 yang berbahagia. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan 8, kita akan membahas tentang softphone dengan konsep Session Initial Protocol atau disebut dengan SIP. Nah, sebelum itu untuk pembelajaran masih sama sebelumnya, yaitu pembelajaran jarak jauh, dikarenakan belum boleh untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi nanti semoga saja depannya kalau kondisi sudah normal, kita bisa pembelajaran secara tatap muka langsung di sekolah. Itu mungkin yang diharapkan siswa-siswi semua sekarang seperti itu. Sudah jenuh, bosan di rumah terus. Oke. Sebelum masuk ke materi, kita review dulu untuk UHBJJ kemarin. Ulangan harian bersama jarak jauh yang kemarin dilaksanakan. Kita lihat untuk nilai yang kita lihat nilainya. Oke, untuk rekap nilai untuk ulangan harian bersama jarak jauh. Untuk kita mulai dari 3 TKJ 1, nilai maksimal 100, minimal 0. Nah, ini nilainya yang didapatkan. Soalnya 20 per poin, per soal untuk poinnya 5. Ini bawah KKM masih, ada yang di bawah KKM. Kemudian ini TKJ 1 masih KKM, kemudian TKJ 2, kita mulai dari TKJ 2. Ini nilainya, dapat nilai ini 20, 15 ada 30, 30. Kemudian TKJ 3, kita mulai TKJ 3. Ini nilainya yang bisa didapat. TKJ 4. Yang Delia ngerjakan 2 kali. Ini 2 kali. Ini TKJ 4, kemudian TKJ 5, TKJ 5, 25, ini. Kemudian terakhir TKJ 6. Nilainya itu rekapan hasil ulangan harian bersama kemarin. Dan untuk nilai yang masih di bawah KKM nanti saya kasih waktu untuk hari ini. Untuk pertemuan kali ini nanti saya kasih untuk remediasi. Oke, untuk review ulangan harian bersama kemarin sudah. Sekarang kita masuk ke materi kita. Untuk materi berikutnya adalah Session Initial Protocol atau SIP. Ini adalah protokol yang digunakan untuk komunikasi VoIP. Kalau di komputer kita istilahkan adalah IP address. Kalau di jaringan VoIP namanya SIP. Kemudian penjelasannya merupakan protokol persinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antar user yang meliputi
data suara, data video, dan teks. Download Session Initial Protocol ini seperti istilahnya kalau di perangkat ya namanya nomornya. Nomor untuk HP perangkat itu namanya kita disebut dengan Session Initial Protocol atau SIP. SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, tapi menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya untuk memberikan layanan yang lebih lengkap, seperti ada RTP, Real Time Transport Protocol untuk transfer data secara real time, ada SDP, Session Description Protocol untuk mendeskripsikan sesi multimedia, kemudian dengan Megaco atau Media Gateway Control Protocol untuk komunikasi dengan PSTN, Public Switch Telephone Network. Dengan demikian, fungsi dari operasi dasar SIP tidak tergantung pada protokol-protokol tersebut. SIP juga tidak tergantung pada protokol layer transport yang digunakan. Nanti kalau kita koneksi dengan VoIP, kita menggunakan protokol SIP, kita bisa langsung komunikasi antara server dengan kliennya atau penggunanya. Dalam pembangunan suatu komunikasi multimedia dengan SIP, dilakukan beberapa tahap. Oke, yang pertama ada yang user location. Artinya untuk menentukan lokasi pengguna yang akan berkomunikasi. Jadi nanti ada lokasinya di mana, kemudian ada user availability, menentukan tingkat keinginan pihak yang dipanggil untuk terlibat dalam komunikasi. Nanti kita akan pihak mana aja yang dipanggil untuk komunikasi, bisa secara personal atau secara grup, atau secara telekonferensi itu bisa. Ini ada user capability, menentukan media maupun parameter yang berhubungan dengan media yang akan digunakan untuk komunikasi. Jadi nanti media yang digunakan apa saja. Berikutnya ada session setup, itu adalah ringing, pembentukan hubungan antara pemanggil dan pihak yang dipanggil. Maksudnya, jadi nanti kalau di panggilan, nanti kalau misalnya ada panggilan masuk, ada bunyinya, disebut dengan ringing. Itu seperti itu. Berikutnya ada session management, ada konsep transfer atau modifikasi dan pemutusan sesi. Ini manajemen sesinya. Kemudian komunikasi SIP dilakukan dengan mengirimkan message yang berbasis HTTP. Setiap pengguna mempunyai alamat yang dinyatakan dengan SIP URI atau Uniform Resource Identification. Contoh SIP URI adalah SIP sama dengan dd@tkj.com. Ini nanti maksudnya seperti ini. Selain itu, alamat juga dapat dituliskan dalam bentuk URL yang kemudian dikonversikan menjadi SIP URI dengan parameter user diisi PON. Contoh, nanti ada nomor ini. Misalkan ada nomor plus 6221256701 ekuivalen dengan SIP plus 622125670111@tkj.com. Usernya PON. Jadi nanti ini hampir sama seperti kalian menggunakan HP, harus ada nomornya. Nah, nomor itu disebut dengan kalau SIP, namanya Session Initial Protocol. Komunikasi dengan SIP, isi pesan di dalam SIP didefinisikan dalam dua format, atau RFC 3261 seperti ada request, jadi dari klien ke server berisi operasi yang diminta oleh klien. Jadi misalkan kalian nanti dari klien meminta untuk panggilan kepada server, berarti nanti kita request. Kemudian kalau kita mengirim dari server ke klien, adalah respon berisi informasi tentang permintaan status dari klien. Contoh, klien A pengen terhubung dengan B. Otomatis prosesnya meminta disebut dengan request. Kalau sudah terhubung dari server, diarahkan ke B, misalkan itu disebut dengan respon. Nah, kemudian itu untuk konsep SIP server, nanti kita menggunakan perangkat HP 1 atau HP 2. Itu kalau kita secara arsitektur, secara simpelnya. Nah, di sini nanti kalau kita menggunakan
ini kita prakteknya nanti langsung menggunakan PC, nanti kita disebut dengan softphone. Softphone yang kita install nanti ada dua, yang pertama ada X-Lite, yang kedua ada Zoiper. Nah, di sini kita akan belajar tentang, sementara kita pakai Zoiper dulu untuk arsitektur softphone-nya. Untuk ini tampilannya seperti ini. Jadi nanti kalau kita menggunakan Zoiper, di sini kita akan melihat contoh tampilan untuk SIP yang akan kita gunakan atau SIP akun. Akun SIP yang ditampilkan di sini contohnya kita masukkan domainnya misalkan example.com. Ini misalkan nama domainnya. Nanti misalkan kalau kalian membuat namanya smkhkt2.com, nama username-nya apa, passwordnya apa. Misalnya username-nya testi, passwordnya 1234567 misalkan. Ini ada clear ID, autentikasi username, ini dikosongi dulu untuk standarnya. Jadi nanti intinya kalian akan membuat sebuah server komunikasi. Kalau kalian yang sekarang sering sekali digunakan adalah WhatsApp. Nah, kalian nanti membuat seperti itu. Jadi membuat server WhatsApp. Jadi kalian tidak hanya kalian sebagai pengguna saja, tapi kalian menjadi seorang administrator jaringan dengan membuat server VoIP secara sederhana atau simple dan arsitektur SIP yang sangat sederhana. Nanti kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Untuk token pertemuan kali ini, tadi sudah saya sampaikan ada softphone yang kita gunakan untuk komunikasi VoIP. Tadi ada softphone yang tampilannya saya contohkan. Nah, itu nama softphone-nya, software-nya, nama software softphone-nya itu apa? Saya akan jawab itu sebagai token pertemuan kali ini. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.